Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Juhairiyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang masa dewasa, dini, madya, dan lansia. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Ella Octavia sebagai moderator, Agisna Hidayah sebagai pemateri, Melani Putri Anggraini sebagai notulen, Muhammad Salim Ma'aruf sebagai pemateri, dan Saulatia Putri sebagai pemateri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saulatia Putri. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang pembagian masa dewasa, dini, madya, dan lansia. Menurut Elizabeth Behurlock, membagi masa dewasa menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu masa dewasa awal, yaitu masa pencairan, kemantapan, dan reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru, yaitu berkisar dari umur 21 sampai dengan 40 tahun. Yang kedua yaitu masa dewasa madya. Ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain seperti meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatian terhadap agama ini dilandasi oleh kebutuhan pribadi dan sosial. Yang ketiga yaitu masa dewasa lanjut, di mana masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai dengan akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Ciri-cirinya berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya, seperti perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf, dan penampilan. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan masa dewasa, dini, madya, dan lansia menurut Hafik Hart. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapai, mereka akan berbahagia, tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela oleh orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun beberapa yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Hafik Hart, yaitu yang pertama kematangan fisik, yang kedua tuntutan masyarakat atau budaya, dan yang terakhir yaitu nilai-nilai dan aspirasi individu. Pada masa bayi dan anak-anak dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, mencapai stabilitas fisiologik, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, dan yang terakhir yaitu belajar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta mengembangkan kata hati. Yang kedua yaitu masa anak sekolah. Di sini juga dibagi menjadi beberapa fase, seperti belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebayanya, belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar kecakapan, membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan hidup sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilai-nilai, belajar membebaskan ketergantungan diri, dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Selanjutnya yaitu masa remaja, di mana masa ini juga dibagi menjadi beberapa fase, seperti menerima keadaan jasmaniah dan menggunakan secara efektif, menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, belajar bergaul dan kelompok, anak-anak, wanita dan anak-anak lelaki, perkembangan skala nilai, secara sadar mengembangkan gambaran dunia yang lebih dekat, persiapan mandiri secara ekonomi,
pemilihan dan latihan jabatan, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pada Muhammad Salim Ma'ruf, dipersilahkan. Terima kasih kepada Sauliatia Putri. Baik, saya lanjutkan materi berikutnya. Yang keempat, masa dewasa awal memiliki tugas seperti mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola atau mengemudikan rumah tangga, menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara, serta menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Kemudian yang kelima, masa usia madya atau masa dewasa madya memiliki tugas sebagai berikut: menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang-orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa, dan mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Menurut beberapa ahli psikologi lainnya tentang tugas perkembangan di setiap fase-fase perkembangan 0 sampai 6 tahun, adapun tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan menurut Robert J. Havenhurst sebagai berikut: tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak 0 sampai 6 tahun yaitu belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmani fisiologis, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Menurut Charlotte Bahler, dalam bukunya yang berjudul The First Year of Life, yang pertama, fase pertama 0 sampai 1 tahun, belajar menghayati sebagai objek di luar diri sendiri, melatih fungsi-fungsi motorik. Fase kedua, 2-4 tahun, belajar mengenal dunia objektif di luar diri sendiri, disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Misalnya anak yang bercakap-cakap dengan bonekanya atau berbincang-bincang dengan bergaul dengan binatang kesayangannya. Fase ketiga, lebih dari 5 tahun, belajar bersosialisasi. Anak mulai memasuki masyarakat luas atau pergaulan dengan teman sepermainan, TK, dan sekolah dasar. Menurut Suud dalam Ihromi tahun 1999, syarat penting untuk berlangsungnya proses sosialisasi adalah interaksi sosial. Kemudian tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah 6-12 tahun. Menurut Robert J. Havenhurst, tugas-tugas perkembangan masa ini adalah yang A. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, bermain sepak bola, mencet tali, dan berenang. B. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. C. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. D. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. E. Belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. F. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Yang G. Mengembangkan kata hati. Yang H. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Dan I. Mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Charlotte Bahler 1930 dalam buku yang berjudul The First Year of Life. Fase ketiga, 6-8 tahun, anak belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. Fase keempat, 9-12 tahun, anak belajar mencoba, bereksperimen, bereksplorasi yang distimulasi oleh dorongan-dorongan menyelidik dan rasa ingin tahu yang besar. Elizabeth B. Harlock, 1978 dalam bukunya Developmental Psychology, anak-anak 6-11 tahun, anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Masa pra-remaja 11-12 tahun, anak belajar memberontak yang ditujukan dengan tingkah laku yang negatif. Tugas-tugas perkembangan remaja dan dewasa. Masa ini merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Remaja merupakan masa berkembangnya identitas. Menurut William Kay, tugas-tugas perkembangan remaja dan dewasa antara lain menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dan dari orang tua atau figur-figur yang menjadi otoritas,
mengembangkan keterampilan komunikasi impersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain baik secara individual maupun kelompok, dan menemukan manusia model untuk dijadikan identitasnya. Yang kedua, Robert J. Havik Hertz tahun 1961 mengemukakan tugas-tugas remaja dan dewasa, yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir pekerjaan, belajar merencanakan hidup dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual, dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Perkembangan dan perbandingan fisik antara ketiga masa tersebut. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap lahir hingga usia 3 tahun, tahap anak-anak hingga usia prapubertas 3-10 tahun, tahap pubertas 10-14 tahun, dan tahap remaja usia 14 tahun ke atas. Berdasarkan tahap di atas, maka anak usia sekolah SD sampai SMP dimasukkan ke dalam tahap prapubertas dan pubertas awal, sedangkan anak SMP dan SMA dimasukkan ke dalam tahap pra dalam tahap remaja. Perkembangan fisik dan motorik anak harus dipertimbangkan dalam konteks tertentu. Mengangkat kepala atau duduk tanpa bantuan bayi bukanlah sumber eksklusif proses pematangan yang bergantung pada usia. Sebagai fisik dan karakteristik sosial, lingkungan memainkan peran penting di dalamnya juga. Adolf dan Berger menggunakan contoh merangkak dan belajar berjalan untuk menggambarkan berapa banyak praktik sehari-hari dan harapan ibu dalam membesarkan anak-anak signifikan untuk menguasai tolak ukur motorik. Secara umum, manusia tumbuh sejak saat pembuahan hingga mereka mencapai tinggi badan orang dewasa pada usia sekitar 10 tahun. Proses perubahan tercepat adalah di masa bayi, namun demikian pertumbuhan fisik manusia tidak hanya pertambahan tinggi. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia. Pada usia dasar meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agista Hidayah. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aspek-aspek perkembangan fisik. Yang pertama ada perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajikan badan secara keseluruhan. Yang kedua ada perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah dan pernapasan, persyarapan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Perkembangan fisik berkaitan erat dengan perkembangan motorik, sedangkan perkembangan motorik merupakan perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh yang erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan dysmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan tidak terorganisir menjadi penguasaan keterampilan yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Perkembangan otak anak yang sedang tumbuh melalui 3 tahapan, mulai dari otak primitif atau action brain, otak limbik atau feeling brain, dan akhirnya ke neocortex atau disebut juga dengan thought brain, otak pikir. Meski saling berkaitan, ketiganya mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama ada otak primitif, fungsinya mengatur fisik kita untuk bertahan hidup, mengelola gerak 15 refleks, mengendalikan gerak motorik, memantau fungsi tubuh, dan memproses informasi yang masuk dari panca indera saat menghadapi ancaman atau keadaan bahaya. Bersama dengan otak limbik,
Otak primitif menyiapkan reaksi hadapi atau lari bagi tubuh. Yang kedua ada otak limbik. Fungsinya untuk memproses emosi seperti rasa suka dan tidak suka, cinta dan benci. Otak ini sebagai penghubung otak pikir dan otak primitif. Maksudnya, otak primitif dapat diperintah mengikuti kehendak otak pikir. Di saat lain, otak pikir dapat dikunci untuk tidak melayani otak limbik dan primitif selama keadaan darurat, yang nyata maupun yang tidak. Sedangkan otak pikir merupakan bentuk daya pikir tertinggi dan bagian otak yang paling objektif, menerima masukan dari otak primitif dan otak limbik. Namun, ia butuh waktu lebih banyak untuk memproses informasi, termasuk image, dari otak primitif dan otak limbik. Yang ketiga, otak pikir juga merupakan tempat bergabungnya pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Melinisasi saraf otak berlangsung berurutan, mulai dari otak primitif, otak limbik, dan otak pikir. Jalur saraf yang makin sering digunakan membuat myelin makin menebal. Makin tebal myelin, makin cepat impuls saraf atau perjalanan sinyal sepanjang urat saraf. Karena itu, anak yang sedang tumbuh dianjurkan menerima masukan dari lingkungan sesuai dengan perkembangannya. Di samping itu, anak juga membutuhkan pengalaman yang merangsang panca indera. Materi selanjutnya mengenai perkembangan dan perbandingan intelektual antara ketiga masa tersebut. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir. Dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik, dan oleh karena itu seorang individu juga akan mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya. Maka dikala pertumbuhan saraf pusat atau otaknya telah mencapai matang. Perkembangan tingkat berpikiran diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu untuk mengetahui dunia luar. Reaksi atau respon terhadap rangsangan dari luar pada awalnya belum terkoordinasi secara baik. Hampir semua respon yang diberikan bersifat refleks. Yang kedua, perkembangan intelektual pada masa dewasa dini, atau bisa disebut juga dengan dewasa awal. Menurut anggapan Piaget, kapasitas kognitif dewasa muda tergolong masa operasional formal, bahkan kadang mencapai masa post-operasi formal. Taraf ini menyebabkan dewasa muda mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Dari sisi intelektual, sebagian besar dari mereka telah lulus dari SMU dan masuk ke perguruan tinggi. Kemudian setelah lulus tingkat perguruan tinggi, mereka mengembangkan karir untuk meraih puncak prestasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, dengan perubahan zaman yang makin maju, banyak di antara mereka yang bekerja, sambil terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, misalnya pasca sarjana. Hal ini mereka lakukan sesuai tuntutan dan kemajuan perkembangan zaman yang ditandai dengan masalah-masalah yang makin kompleks dalam pekerjaan di lingkungan sosialnya. Yang kedua ada perkembangan intelektual pada masa madya. Pada masa ini umumnya usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai usia antara 40-60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Walaupun dewasa ini banyak mengalami perubahan-perubahan lebih lambat dibandingkan masa lalu, namun garis batas tradisionalnya masih nampak. Meningkatnya kecenderungan untuk pensiun pada usia 60-an sengaja ataupun tidak sengaja, usia 60 tahun dianggap sebagai garis batas antara usia madya dengan usia lanjut. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Melanie Putri Anggraini. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan dan perkembangan emosi antara ketiga masa tersebut. Dini perkembangan emosi pada masa dewasa dini cenderung mengalami masa ketegangan emosional, berupa tak terkendalikannya emosi, cenderung labil, mudah resah, dan mudah memberontak. Pada masa dewasa awal adalah masa awal di mana motivasi untuk meraih sesuatu yang sangat besar yang didukung oleh kekuatan fisik yang prima. Sehingga ada yang mengatakan bahwa pada masa remaja
dan masa dewasa awal adalah masa di mana lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada kekuatan rasio dalam menyelesaikan suatu masalah. Perkembangan yang terjadi pada masa dewasa dini, emosinya mengikuti faktor hormonal, dan masa ini pun mereka sudah dapat mengendalikan emosi. Selanjutnya ada perkembangan emosi pada masa dewasa madya. Pada masa dewasa madya, pola emosi laki-laki dan perempuan berbeda. Karir atau waktu habis dalam pekerjaan atau pensiun akan mengalami frustasi atau beban kerja sehingga berpengaruh kepada emosinya. Pada perempuan, cenderung lebih labil stabil, namun lebih sering cepat mengalami masa menopause. Perubahan yang bersifat psikis pada masa dewasa madya adalah: yang pertama, terjadinya kegoncangan jiwa, seolah-olah tidak menerima suatu kenyataan. Yang kedua, kaku dan canggung karena penampilannya ingin menyerupai pemuda, tapi kondisi fisiknya sudah tua. Yang ketiga, bersifat kritis dalam mendidik anak, suka cemas, pusing-pusing, dan sukar tidur. Dan yang terakhir, meskipun melalui berbagai kegoncangan yang krisis, namun pada masa setengah baya ini juga terjadi proses penyesuaian yang penyeimbangan atas perubahan-perubahan fisik tersebut berkat kematangan cara berpikirnya. Dengan itu, dia mampu mencapai titik puncak dalam usaha dan karirnya. Yang terakhir ada perkembangan emosi pada masa dewasa lansia. Usia dewasa akhir lebih temperamen dalam segi emosional. Hal ini dikarenakan berawal dari faktor fisiknya semakin mengalami kemunduran sehingga berpengaruh pada segi psikis termasuk emosionalnya. Memasuki masa tua, sebagian besar lansia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut. Hal tersebut menyebabkan para lansia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi. Sebab yang selanjutnya yaitu perkembangan dan perbandingan sosial dan moral antara ketiga masa tersebut. Yang pertama, perkembangan sosial dan moral pada masa dewasa dini. Untuk perkembangan sosialnya, masa ini disebut masa krisis sosial. Hal ini dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Yang kedua, ada perkembangan sosial dan moral pada masa dewasa madya. Menurut Fowler, pada masa ini individu mampu mengambil dan melakukan tanggung jawab secara penuh terhadap yang diyakininya. Seringkali konsekuensinya yang paling buruk akibat dari keyakinan tersebut harus ditanggungnya. Masa dewasa ini telah memasuki masa post-konvensional, yaitu mampu menguji secara mandiri keyakinan atau kepercayaan yang terlepas dari pengaruh yang lain atau kelompok masyarakat. Perkembangan sosial dan moral yang terakhir yaitu pada masa dewasa lansia. Secara segi moral, usia dewasa akhir lebih cenderung tidak peduli lagi dengan norma aturan yang ada di lingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi kemunduran dalam fisiknya yang berdampak pada moralnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial pada lansia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga hal ini secara perlahan mengakibatkan terjadinya kehilangan berbagai hal, yaitu kehilangan peran di tengah masyarakat, hambatan kontak fisik, dan berkurangnya komitmen. Menurut Erikson, perkembangan psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, generatif, dan integritas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya, G. Implikasi pada pendidikan. A. Implikasi pada pendidikan andragogi. Menulis, mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik orang dewasa untuk belajar. Berbeda dengan pedagogi karena istilah ini dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mengajar anak-anak. Brackwen dan Merriam
memandang bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah melewati masa pendidikan dasar dan telah memasuki usia kerja, yaitu sejak umur 16 tahun. Dugaan Laird mengatakan bahwa andragogi mempelajari bagaimana orang dewasa belajar. Laird yakin bahwa orang dewasa belajar dengan cara yang secara signifikan berbeda dengan cara anak-anak dalam memperoleh tingkah laku baru. Andragogi adalah suatu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila metode dan teknik pembelajaran melibatkan peserta didik. Keterlibatan diri, ego peserta didik, adalah kunci keberhasilan dalam pembelajaran orang dewasa. Prosedur yang perlu ditempuh oleh pendidik sebagaimana dikemukakan oleh Knowles adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui kerjasama dalam merencanakan program pembelajaran. 2. Menemukan kebutuhan belajar. 3. Merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan belajar. 4. Merancang pola belajar dalam sejumlah pengalaman belajar untuk peserta didik. 5. Melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan metode, teknik, dan sarana belajar yang tepat. 6. Menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Inti teori andragogi adalah teknologi keterlibatan diri atau ego peserta didik. Artinya, kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran. B. Aplikasi teori andragogi dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Permasalahan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah adalah hasil belajar, output, dan outcome-nya. Salah satu penyebab ketidakberhasilan pembelajaran pendidikan luar sekolah adalah metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaannya, dan andragogi belum diterapkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran. Secara jelas, Knowles menyatakan apabila warga belajar telah berumur 17 tahun, penerapan prinsip andragogi dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kelayakan. Penerapan andragogi dalam performasi tutor-tutor sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran orang dewasa. Sikap seorang tutor mempunyai arti dan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku warga belajar dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan andragogi dalam perorganisasian bahan belajar. Pengorganisasian bahan belajar sedemikian rupa memudahkan warga belajar dalam mempelajarinya. Pengorganisasian bahan belajar dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran. Bahan belajar yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan atau nilai-nilai akan disampaikan oleh tutor kepada warga belajar. Bahan belajar itu pula yang akan dipelajari oleh warga dalam mencapai tujuan belajar. Faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam memilih bahan belajar adalah tingkat kemampuan peserta, keterkaitannya dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta, tingkat daya tarik bahan belajar, dan tingkat kebaharuan dan aktualisasi bahan. Penerapan andragogi dalam metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa berimplikasi pada penggunaan teknik pembelajaran yang dipandang cocok digunakan di dalam menumbuhkan perilaku warga belajar. Knowles mengklasifikasikan teknik pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar berdasarkan tipe kegiatan belajar, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatan belajar merupakan alat yang dinamis dan fleksibel dalam membantu orang dewasa. Maka, penggunaan metode belajar diperlukan berdasarkan prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Metode belajar orang dewasa adalah cara mengorganisir peserta agar mereka melakukan kegiatan belajar.
baik dalam bentuk kegiatan teori maupun praktek. Kegiatan belajar dan membelajarkan pada garis besarnya dapat dibedakan atas tahap-tahap. 1. Perumusan tujuan program. 2. Pengembangan alat evaluasi dan evaluasi hasil belajar. 3. Analisis tugas belajar dan identifikasi kemampuan warga belajar. 4. Penyusunan strategi belajar. 5. Pelaksanaan kegiatan belajar dan membelajarkan. 6. Pemantauan hasil belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Diskusi akan dilanjutkan di WA Group. Terima kasih kepada Ibu Juhairiah SPD MPD telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Serta terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.